Suami dan mertua membuangku saat dia naik jabatan. Mereka syok saat tahu aku siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, serta penuh dalam kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Hari itu, langit biru membentang luas, seakan turut menjadi saksi bahagia atas perjalanan baru yang dimulai oleh Nia Permatasari. Di pelaminan yang dihiasi bunga-bunga segar sederhana, Nia duduk anggun di samping Adrian. Senyumnya merekah, matanya berbinar penuh cinta. Walau pesta pernikahan mereka tidak mewah seperti pesta kaum bangsawan, bagi Nia, momen itu adalah mahligai surga yang tak ternilai. Adrian, pria yang kini sah menjadi suaminya, tampak gagah dengan jas sederhana berwarna abu-abu. Tangannya tak pernah lepas menggenggam jemari Nia, seakan meyakinkan istrinya bahwa ia tidak akan pernah membiarkannya berjalan sendirian. Para tamu undangan, sebagian besar tetangga dan kerabat dekat, menyalami mereka dengan doa-doa tulus. Namun, di tengah ucapan selamat dan senyum kebahagiaan, ada tatapan yang menusuk dalam hati Nia. Tatapan itu datang dari Ratna, ibu mertua yang sejak awal tidak pernah menyetujui pernikahan ini. Wajah Ratna terlihat dingin, meski bibirnya tersenyum tipis seolah ikut bahagia. Nia tahu, senyum itu bukan ketulusan, melainkan tameng dari ketidakpuasan yang selama ini ia simpan. Beberapa hari sebelum akad, Nia sempat mendengar percakapan yang membuat dadanya sesak. Malam itu, Adrian sedang berbicara dengan ibunya di ruang tamu. "Adrian," suara Ratna terdengar tegas, "ibu sudah berkali-kali bilang, kau bisa memilih wanita lain, yang lebih pantas. Wanita yang punya latar belakang jelas, punya keluarga terpandang, bahkan bisa menopang hidupmu. Tapi kenapa harus Nia? Dia siapa? Apa yang bisa dia berikan padamu?" Adrian terdiam sesaat, lalu menatap ibunya dengan ketegasan yang jarang terlihat. "Bu, aku tidak menikahi Nia karena harta atau status. Aku menikahinya karena aku mencintainya. Dia punya hati yang tulus, itu yang tidak bisa aku temukan pada orang lain." Ratna mendengus. "Cinta? Kau pikir cinta bisa mengenyangkan perutmu? Kau pikir cinta bisa membuatmu sukses? Ingat, Adrian, hidup ini keras. Jangan sampai kau menyesal nanti." Nia, yang tanpa sengaja mendengar percakapan itu dari balik pintu, hanya bisa menggigit bibirnya. Hatinya pedih, namun di saat yang sama, ia merasa beruntung memiliki suami yang mau membelanya. Hari-hari setelah pernikahan berjalan manis. Rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang mereka tinggali terasa bagai istana. Nia rajin bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan untuk Adrian sebelum ia berangkat kerja. Suaminya bekerja sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan besar. Sementara Nia, dengan penuh semangat, mulai belajar mengurus rumah tangga. Pagi hari, suara sendok dan wajan beradu menjadi musik baru dalam hidup mereka. Aroma tumisan sederhana memenuhi dapur kecil. Kadang Nia menyiapkan bekal nasi goreng, kadang hanya tempe goreng dengan sambal. Meski sederhana, Adrian selalu menyantapnya dengan senyum bangga. "Masakanmu ini jauh lebih enak dari restoran manapun," ujar Adrian sambil mencubit pipi istrinya. Nia terkekeh, "Jangan melebih-lebihkan, Mas. Aku masih belajar." "Tidak, serius. Rasanya enak karena kau yang memasak dengan hati." Kalimat itu cukup membuat hari-hari Nia terasa indah. Ia percaya, cinta yang tulus mampu menutupi segala kekurangan. Namun, kebahagiaan itu seakan selalu goyah setiap kali mereka berkunjung ke rumah orang tua Adrian. Rumah mewah bercat putih gading dengan pilar-pilar besar itu terasa bagai dunia lain dibanding kontrakan sederhana Nia dan Adrian. Begitu memasuki halaman, Nia sudah bisa merasakan aura dingin yang menyelimuti. Ratna selalu menyambut mereka dengan nada sinis yang tersamar dalam kata-kata manis. "Nia, masakanmu ini terlalu biasa. Perempuan harus bisa membuat suaminya bangga, jangan hanya sekadar bisa memasak seadanya."
ujarnya suatu kali saat Nia mencoba membawa masakan sendiri. Livia, adik iparnya yang masih kuliah, ikut menambahkan komentar pedas. Bang, sebenarnya aku masih heran kenapa kau memilih Nia. Banyak kok perempuan cantik, kaya, bahkan dari keluarga terpandang yang bisa membuat hidupmu lebih mapan. Tapi kau malah memilih dia? Wanita biasa yang, ya begitulah, tidak jelas asal-usulnya. Nia menunduk, tangannya mengepal erat di pangkuan. Hatinya sakit, tapi ia memilih diam. Ia tidak ingin membuat suasana semakin keruh. Adrian, yang melihat itu, mencoba menenangkan. Livia, cukup. Nia istriku. Hargai dia. Namun, di wajah Livia justru muncul senyum mengejek. Ratna sendiri hanya menatap dingin, seakan menganggap pembelaan Adrian hanyalah bentuk kebutaan seorang anak terhadap cinta semu. Malam itu, setelah kembali ke rumah kontrakan, Nia menangis di pelukan suaminya. Mas, apakah aku salah menikahimu? Apakah aku memang tidak pantas untuk keluarga Mas? Adrian mengusap rambutnya dengan lembut. Jangan pernah berkata begitu, Nia. Kau pantas. Justru kau adalah pilihanku, satu-satunya wanita yang membuatku yakin pada arti sebuah rumah tangga. Kalimat itu menjadi penguat bagi Nia. Meski ia tahu, badai akan selalu ada, ia percaya cinta mereka mampu menghalau segalanya. Pernikahan ini baginya adalah awal penuh harapan. Harapan untuk membangun keluarga yang harmonis, harapan untuk membuktikan bahwa cinta bisa mengalahkan gengsi dunia. Namun, jauh di lubuk hatinya, Nia sadar, di balik senyum kebahagiaan itu, ada bayangan gelap yang terus mengintip, siap menguji ikatan suci yang baru saja mereka bina. Suasana rumah kontrakan yang dulu hangat mulai berubah. Adrian yang biasanya pulang tepat waktu untuk makan malam bersama Nia, kini semakin sering lembur. Jadwalnya padat, wajahnya lelah, dan telepon genggamnya tak pernah berhenti bergetar menerima pesan dari kantor. Nia, yang selalu menunggu dengan meja makan sudah tertata rapi, seringkali berakhir makan seorang diri. Sambal yang ia buat dengan penuh cinta menjadi dingin, nasi yang mengepul hangat berubah kering, dan hatinya ikut menciut. Mas, kapan pulangnya? Tanya Nia suatu malam lewat telepon. Aku masih ada rapat. Nia, jangan tunggu, makan duluan saja, jawab Adrian cepat sebelum menutup panggilan. Awalnya, Nia berusaha memahami. Ia tahu suaminya sedang berjuang. Adrian baru saja mendapat perhatian dari atasannya karena kinerjanya yang rajin dan disiplin. Desas-desus mengenai promosi jabatan mulai terdengar. Adrian pun semakin berambisi menunjukkan yang terbaik, tak peduli waktu dan tenaga yang terkuras. Namun, perlahan, sikapnya terhadap Nia ikut berubah. Jika dulu Adrian selalu punya waktu untuk mendengarkan cerita kecil istrinya, tentang belanja sayur di pasar, tentang tetangga kontrakan, atau sekadar rencana masakan esok hari, kini ia lebih sering menanggapi dengan anggukan singkat atau gumaman tak jelas. Nia merasa dirinya perlahan menjadi bayangan di rumah sendiri. Tekanan terbesar justru datang dari keluarga Adrian. Suatu sore, Nia dan Adrian berkunjung ke rumah orang tua. Ratna, ibu mertuanya, sudah menunggu di ruang tamu dengan wajah serius. Di sampingnya, duduk Livia yang seperti biasa memainkan ponselnya dengan tatapan meremehkan. Adrian, Ratna membuka percakapan dengan nada penuh wibawa. Ibu dengar kau sedang dekat dengan promosi jabatan. Itu bagus. Kau memang harus kerja keras. Buktikan bahwa kau bisa menjadi kebanggaan keluarga. Adrian tersenyum bangga. Ya, Bu. Doakan saja semoga semuanya lancar. Ratna mengangguk, lalu menoleh ke arah Nia dengan tatapan tajam. Tapi, ada satu hal yang perlu kau pahami. Untuk bisa sukses, kau tidak boleh terbebani oleh hal-hal yang tidak penting. Nia harus tahu tempatnya. Tugasnya adalah menjadi istri rumah tangga yang baik, tidak ikut campur dalam urusan keluarga besar. Nia terkejut, dadanya terasa sesak. Maksud ibu, apa saya sudah melakukan kesalahan? Tanyanya hati-hati. Ratna tersenyum tipis. Bukan soal salah atau benar, Nia.
Kau harus mengerti, keluarga besar Adrian punya nama baik. Jangan banyak ikut bicara dalam urusan keluarga. Cukup di dapur, urus rumah, urus suami. Itu tugasmu. Jangan sekali-kali mencoba menempatkan diri di atas batas itu. Kata-kata itu menusuk. Nia mencoba menahan air mata, sementara Adrian hanya terdiam. Ia tidak menyela, tidak pula membela. Hanya menunduk, seakan membiarkan kalimat ibunya mengalir tanpa bantahan. Sepulang dari rumah mertua, suasana mobil hening. Nia ingin bertanya mengapa Adrian tidak membelanya, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Hingga akhirnya ia berkata pelan, "Mas, apakah aku benar-benar hanya dianggap beban oleh keluargamu?" Adrian menggenggam kemudi erat-erat, wajahnya tegang. "Nia, tolong mengerti. Ibu hanya ingin yang terbaik. Jangan ambil hati ucapannya." "Tapi Mas tidak membela aku." Suara Nia parau. Adrian menghela napas panjang. "Aku tidak ingin memperpanjang masalah. Fokusku sekarang adalah pekerjaan. Kalau aku berhasil, kalau aku naik jabatan, semua akan berubah. Percayalah." Jawaban itu justru menambah luka di hati Nia. Baginya, cinta bukan soal jabatan atau harta. Tapi Adrian kini terlihat berbeda. Lebih memikirkan pengakuan dan kesuksesan di mata orang lain, daripada melindungi hati istrinya. Hari-hari berikutnya, Adrian semakin sibuk. Pagi berangkat lebih awal, malam pulang lebih larut. Bahkan di hari libur, ia sering membawa laptop, duduk berjam-jam dengan ekspresi serius. Nia hanya bisa menatap dari jauh, merasa jarak di antara mereka semakin lebar. Suatu malam, ketika Nia mencoba mendekat sambil membawa secangkir kopi, Adrian menatapnya sekilas. "Terima kasih, Nia. Taruh saja di meja." Hanya itu. Tidak ada obrolan hangat, tidak ada tawa kecil seperti dulu. Nia duduk di sofa, menatap punggung suaminya yang sibuk mengetik. Dalam hati ia berbisik, apakah ambisi ini akan merenggut kebahagiaan kita? Beberapa minggu kemudian, kabar baik akhirnya datang. Adrian dipanggil oleh atasannya dan diberi tanggung jawab besar sebagai supervisor. Posisi itu membuat gajinya meningkat, sekaligus status sosialnya naik. Adrian pulang dengan wajah berseri, penuh semangat. "Nia, aku berhasil. Aku resmi naik jabatan," serunya sambil memeluk istrinya. Nia tersenyum tulus, ikut merasa bangga. "Alhamdulillah, Mas. Aku senang sekali mendengarnya. Semoga ini jadi langkah awal untuk masa depan kita." Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Kabar promosi Adrian membuat keluarga besarnya semakin merasa berhak mengatur hidupnya. Ratna semakin sering memanggil Adrian ke rumah, memberikan nasihat panjang tentang bagaimana seharusnya ia menjaga citra keluarga. Dan hampir setiap kali, Ratna menyelipkan sindiran terhadap Nia, menekankan bahwa menantu, biasa, seperti Nia tidak pantas ikut campur dalam urusan keluarga besar yang mulai dipandang orang. Adrian, yang dulu tegas membela Nia, kini lebih sering terdiam. Baginya, menjaga hubungan baik dengan keluarganya lebih penting, terutama ketika ia sedang meniti karir. Di malam-malam sepi, Nia hanya bisa menangis diam-diam. Ia merasa seperti sedang kehilangan suaminya sedikit demi sedikit, bukan karena orang lain, melainkan karena ambisi yang perlahan mengubahnya. Hari itu, Adrian mengajak Nia menghadiri jamuan makan malam keluarga besar. Rumah mewah bercat putih gading milik Ratna tampak semakin megah dengan mobil-mobil mewah berjejer di halaman. Semua keluarga hadir. Paman, bibi, sepupu-sepupu Adrian yang berpenampilan anggun dan elegan. Nia, dengan kebaya biru sederhana yang ia jahit sendiri, melangkah dengan gugup. Tangannya dingin, jantungnya berdebar. Ia sudah menduga, setiap langkahnya di rumah itu selalu menjadi bahan penghakiman tak kasat mata. Setelah acara basa-basi di ruang tamu, mereka dipersilakan menuju ruang makan. Meja panjang sudah tertata dengan piring porselen mahal, gelas kristal, dan berbagai hidangan mewah yang berlimpah. Nia duduk di samping Adrian, mencoba bersikap tenang. Namun, sejak awal,
Ia bisa merasakan tatapan sinis dari Ratna. Sang ibu mertua duduk di kursi paling ujung, memandang menantunya seperti memandang sesuatu yang tidak seharusnya ada di sana. "Adrian," suara Ratna lantang di tengah riuh obrolan, "apa kau tidak sadar kalau posisi duduk istrimu itu tidak pantas?" Semua orang menoleh. Nia terperanjat, wajahnya memucat. "Maksud ibu?" tanya Adrian bingung. Ratna menegakkan badan, lalu menunjuk kursi di samping Adrian. "Meja ini untuk keluarga besar kita. Ibu tidak ingin ada orang asing yang duduk di sini. Nia, kau lebih baik duduk di luar. Makan saja di dapur bersama pembantu." Seketika suasana menjadi hening. Beberapa sepupu menutup mulut menahan tawa, sebagian lain hanya saling pandang penuh iba. Air mata menggenang di pelupuk Nia. Jantungnya serasa diremas. Namun, ia mencoba tetap duduk tenang, menahan diri agar tidak membuat keributan. Adrian, yang melihat itu, langsung menoleh pada ibunya. "Bu, apa-apaan ini? Nia istriku. Dia bagian dari keluarga ini." Ratna tersenyum tipis. "Istrimu memang sah secara hukum, Adrian. Tapi bagi keluarga kita, dia bukan siapa-siapa. Kau pikir orang akan memandang tinggi jika istrimu berasal dari kalangan biasa? Tidak. Justru mereka akan menertawakan kita." Nia menunduk, tangannya gemetar. Ia ingin bangkit dan pergi, tapi rasa malu membuat tubuhnya terpaku. Adrian menggenggam tangan istrinya erat, berusaha menenangkan. Namun, genggaman itu tidak mampu menahan luka yang mengalir deras di hati Nia. "Cukup, Bu," kata Adrian dengan suara tegas. "Kalau Nia tidak boleh duduk di sini, lebih baik saya juga tidak makan di sini." Kalimat itu sempat membuat Ratna terdiam. Tapi dengan cepat ia menimpali, "Kau ini keras kepala, Adrian. Kau terlalu dibutakan cinta. Suatu hari nanti, kau akan sadar kalau pilihanmu ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu." Hening. Hanya terdengar suara sendok yang beradu dengan piring, seakan orang-orang ingin mengalihkan perhatian dari drama yang baru saja terjadi. Akhirnya, Nia berdiri. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Tidak apa-apa, Mas. Aku bisa makan di dapur. Aku tidak ingin mempermalukanmu di depan keluarga besar." Air mata yang tadi ia tahan kini jatuh, membasahi pipinya. Ia berjalan meninggalkan meja makan, menunduk agar tidak melihat tatapan merendahkan dari anggota keluarga lain. Di dapur, ia duduk sendiri dengan sepiring makanan. Porselen indah diganti dengan piring melamin sederhana. Ruangan yang sempit dan bau masakan jauh berbeda dari ruang makan mewah yang penuh cahaya kristal. Namun, justru di sanalah Nia merasa lebih lega, karena setidaknya tidak ada tatapan sinis menusuk dirinya. Malam itu, setelah kembali ke kontrakan, Nia menangis di pelukan suaminya. Bahunya bergetar, suaranya parau. "Mas, kenapa aku diperlakukan seperti ini? Apa aku memang begitu hina sampai tidak pantas duduk di meja bersama keluarga besar?" Adrian mengusap air matanya. "Tidak, Nia. Kau tidak hina. Kau istriku, dan itu sudah cukup. Aku minta maaf karena ibu terlalu keras. Tapi Mas tidak bisa melindungiku di sana. Aku merasa sendirian." Adrian terdiam. Hatinya berkecamuk. Ia mencintai Nia, tapi ia juga tidak bisa melawan ibunya terlalu jauh. Tekanan dari keluarga besar begitu kuat, terutama kini saat ia baru saja mendapat posisi penting di kantor. Ia takut, bila menentang ibunya habis-habisan, ia akan dianggap anak durhaka dan kehilangan dukungan. "Sabarlah, Nia," ucap Adrian akhirnya. "Semua ini hanya sementara. Jika aku semakin sukses, mereka akan belajar menghargaimu." Namun, di hati Nia, janji itu terasa hampa. Luka dari hinaan mertuanya terlalu dalam. Bukan hanya soal tempat duduk di meja makan, tapi tentang harga dirinya yang diinjak-injak di hadapan banyak orang. Sejak malam itu, Nia mulai menutup hatinya perlahan. Ia tetap tersenyum di depan suaminya, tetap menyiapkan makan malam, tetap menjadi istri yang baik.
Tetapi di dalam dirinya, ada rasa getir yang terus mengendap, menunggu saat untuk meledak. Hari itu menjadi salah satu hari yang paling bersejarah bagi Adrian. Setelah melalui lembur panjang, rapat-rapat menegangkan, dan pengorbanan waktu yang tak terhitung, ia akhirnya mendapat pengumuman resmi. Ia dipromosikan menjadi manajer. Kabar itu membuat Adrian melompat kegirangan. Ia pulang dengan wajah penuh semangat, seakan seluruh dunia kini berada di genggamannya. Begitu sampai di rumah kontrakan, ia langsung memeluk Nia dengan antusias. "Nia, aku berhasil. Aku sekarang manajer," katanya sambil mengangkat istrinya berputar di udara. Nia ikut tersenyum, mencoba menulari kebahagiaan suaminya. "Alhamdulillah, Mas. Aku bangga padamu. Akhirnya kerja kerasmu terbayar." Malam itu, mereka merayakan sederhana. Hanya dengan nasi goreng buatan Nia dan teh hangat, namun kebahagiaan terasa begitu nyata. Nia percaya, ini adalah langkah awal bagi mereka untuk memperbaiki kehidupan. Mungkin suatu hari bisa pindah dari kontrakan kecil ke rumah yang lebih layak. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sesaat. Seiring waktu, promosi jabatan bukan hanya mengubah kondisi keuangan Adrian, tetapi juga mengubah sikap dan hatinya. Adrian mulai berpenampilan lebih mewah. Dulu ia cukup puas dengan kemeja polos dan sepatu yang sudah bertahun-tahun dipakai. Kini ia mulai berburu jas branded, sepatu kulit impor, dan jam tangan mahal. "Seorang manajer harus berpenampilan berkelas," katanya pada Nia. Awalnya Nia mendukung. Ia senang melihat suaminya tampil percaya diri. Tapi lama-lama, perubahan itu terasa berlebihan. Adrian menjadi lebih sering berada di luar rumah, menghadiri undangan makan malam bisnis, acara keluarga besar, bahkan pertemuan sosial yang tidak pernah ia sentuh sebelumnya. Yang lebih menyakitkan, setiap kali Nia ingin ikut serta, Adrian selalu punya alasan untuk menolak. "Nia, kau di rumah saja. Acara ini bukan untukmu. Kau akan canggung di sana." Atau, "Ibu juga bilang, kau sebaiknya jangan ikut dulu. Biarlah aku yang hadir mewakili keluarga." Kalimat itu menusuk hati Nia. Ia merasa diasingkan, seakan tidak pernah cukup pantas berdiri di samping suaminya. Sikap Adrian terhadap Nia pun ikut berubah. Dulu, setiap malam mereka biasa duduk berdua, bercerita panjang tentang hari yang dilalui. Kini, Adrian lebih sibuk dengan ponsel atau laptopnya. Jika Nia mencoba membuka percakapan, jawaban Adrian singkat, dingin, atau bahkan hanya anggukan kecil. Suatu malam, Nia memberanikan diri berkata, "Mas, aku merasa akhir-akhir ini kau menjauh dariku. Aku merindukan kita yang dulu. Apa aku sudah tidak cukup berarti untukmu?" Adrian mendengus pelan, menutup laptopnya sebentar. "Nia, jangan terlalu sensitif. Aku sedang fokus pada pekerjaan. Aku ingin membangun karir, agar hidup kita lebih baik. Jangan terlalu banyak menuntut perhatian." Kata-kata itu seperti belati yang menghujam. Nia tahu suaminya sedang sibuk, tapi ia juga manusia. Istri yang ingin dihargai, didengarkan, dan dicintai. Sementara itu, pengaruh Ratna, ibu Adrian, semakin kuat. Setiap kali mereka berkunjung, Ratna selalu memberi nasihat yang pada akhirnya hanya berisi merendahkan Nia. "Adrian, sekarang kau sudah manajer. Jangan sampai istrimu membuatmu terlihat rendah. Suruh dia fokus saja di rumah, masak dan bersih-bersih. Urusan keluarga besar biar ibu yang atur." Dan kali ini, berbeda dengan sebelumnya, Adrian tidak membantah. Ia hanya mengangguk, bahkan kadang menambahkan, "Ya, Bu, saya juga merasa begitu. Biar Nia di rumah saja." Nia yang mendengar itu terdiam. Hatinya seperti disayat. Suami yang dulu dengan gagah membelanya kini lebih memilih menyetujui ucapan ibunya. Malam setelah kunjungan itu, Nia mencoba bicara. "Mas, kenapa kau tidak pernah membelaku lagi di depan ibu? Dulu kau selalu meyakinkan aku bahwa kita bisa melalui semuanya bersama. Sekarang, kau lebih sering diam, atau bahkan menyetujui semua ucapan ibu." Adrian menatap istrinya,
wajahnya lelah. Nia, aku tidak ingin ribut. Ibu hanya ingin yang terbaik. Kau jangan terlalu banyak pikir. Jangan terlalu peka. Air mata menetes dari mata Nia. Ia berbalik, menutupi wajahnya agar suaminya tidak melihat. Di dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah cinta yang dulu begitu tulus kini mulai kalah oleh ambisi dan gengsi? Hari-hari berikutnya semakin menyiksa. Adrian jarang sekali pulang tepat waktu. Jikapun pulang, ia lebih banyak membawa beban pekerjaan dan cerita tentang rekan-rekannya. Sementara kisah sederhana Nia seolah tak pernah lagi penting untuk didengar. Suatu malam, ketika Nia menyiapkan makan malam, Adrian masuk ke rumah dengan wajah cerah. Nia, besok ibu mengundang kita makan malam bersama keluarga besar lagi. Kali ini penting sekali, karena ibu ingin mengenalkan beberapa relasi bisnis yang bisa membantuku di perusahaan. Hati Nia langsung teriris. Ingatan pahit saat ia diusir dari meja makan masih jelas. Ia ragu, takut hal itu terulang. Mas, apa aku harus ikut? Suaranya bergetar. Adrian menatapnya cepat. Tentu saja tidak. Ibu sudah bilang, lebih baik kau di rumah. Aku tidak ingin ada masalah seperti sebelumnya. Nia terdiam. Tangannya yang memegang sendok bergetar hingga kuah sup hampir tumpah. Dalam hatinya ia berteriak, aku ini istrimu, bukan orang asing. Kenapa aku tidak pernah dianggap ada? Namun, bibirnya tetap membisu. Ia hanya menunduk, menerima kenyataan pahit itu. Malam itu, ketika Adrian sudah tertidur pulas setelah seharian bekerja, Nia duduk di ruang tamu kecil mereka. Lampu redup menyinari wajahnya yang penuh air mata. Ia meremas tangannya sendiri, mencoba menahan sakit. Ya Allah, bisiknya lirih. Sampai kapan aku harus menahan semua ini? Aku hanya ingin dicintai dan dihargai, bukan dihina dan disisihkan. Di balik kesenyapan malam, doa Nia menggantung di udara. Sebuah doa dari hati yang remuk, dari istri yang berjuang mempertahankan rumah tangga yang semakin rapuh, sementara suaminya kian larut dalam ambisi. Malam itu terasa begitu dingin, padahal cuaca sedang tidak hujan. Di ruang keluarga rumah megah yang selama ini lebih banyak diatur oleh mertuanya, Nia duduk dengan wajah pucat. Tangannya menggenggam erat kain daster yang dipakainya, mencoba menahan kegelisahan. Adrian, suaminya, berdiri di depannya dengan wajah angkuh. Ia baru saja pulang dari acara perusahaan, dengan jas mahal yang dipadukan dasi sutra. Penampilan yang kini semakin membuatnya merasa berada di kelas atas. Aku tidak butuh kamu lagi, Nia, ucap Adrian dingin, tanpa sedikit pun menoleh pada wajah istrinya. Kata-kata itu terasa seperti belati yang menusuk dada Nia. Apa maksudmu, Adrian? Aku istrimu. Aku sudah menemanimu sejak dulu, sejak kamu bukan siapa-siapa, jawab Nia dengan suara bergetar. Adrian menghela napas panjang, lalu duduk di sofa, menyilangkan kaki dengan gaya seolah dirinya raja di rumah itu. Justru itu masalahnya. Kamu tidak berkembang. Kamu tetap seperti dulu. Aku sudah naik jabatan, hidupku berubah, lingkunganku berbeda. Dan kamu? Masih saja dengan kesederhanaanmu. Kamu tidak pantas berdiri di sampingku lagi. Belum sempat Nia menjawab, suara langkah keras terdengar. Ibu mertua Nia, Bu Ratna, muncul dengan wajah penuh kemenangan. Ia seakan sudah menunggu momen ini sejak lama. Akhirnya kamu sadar juga, Adrian. Dari dulu Mama sudah bilang, perempuan seperti dia tidak pantas untuk keluarga kita. Cuma numpang nama, tidak ada kebanggaan sama sekali, katanya lantang, membuat hati Nia semakin hancur. Mama, aku berusaha jadi istri yang baik. Aku menjaga rumah, menyiapkan makanan, bahkan mendukung Adrian saat dia lembur sampai larut malam, ucap Nia lirih, mencoba mempertahankan dirinya. Namun Bu Ratna mendengus sinis. Itu bukan hal istimewa. Semua perempuan bisa melakukan itu. Kamu kira dengan hanya jadi istri rumahan kamu bisa mengangkat derajat keluarga ini? Tidak, Nia. Kamu hanya beban. Adrian bisa dapat istri yang lebih baik, yang cantik, yang pintar bergaul,
yang bisa membanggakan keluarga di hadapan relasi bisnisnya. Nia menunduk, air matanya jatuh satu persatu. Adrian tidak sedikit pun membelanya. Ia malah mengangguk pelan, seolah setuju dengan ucapan ibunya. Aku sudah memutuskan, ucap Adrian akhirnya. Mulai malam ini, kamu keluar dari rumah ini. Aku tidak mau hidupku terus tertahan denganmu. Aku punya masa depan yang lebih besar. Kamu tidak termasuk di dalamnya. Nia terperanjat, tubuhnya bergetar. Kamu mengusir aku? Adrian, ini rumah kita. Aku istrimu yang sah. Bagaimana bisa kamu mengusirku begitu saja? Adrian bangkit, wajahnya dingin tanpa rasa iba. Ini rumah keluarga Mama, bukan rumahmu. Kamu tidak punya tempat di sini lagi. Jangan buat semuanya lebih sulit. Pergilah. Bu Ratna menambahkan dengan nada tajam. Benar. Cepat bereskan barang-barangmu. Jangan buat Adrian malu di depan tetangga. Besok pagi, orang-orang perusahaan pasti tahu kalau Adrian sudah bebas dari perempuan yang tidak selevel ini. Nia terdiam, tubuhnya seolah kehilangan tenaga. Ia mencoba menatap Adrian, berharap menemukan sedikit keraguan atau sisa cinta di matanya. Namun yang ia temukan hanyalah kebekuan. Dengan langkah gontai, Nia masuk ke kamar. Setiap sudut kamar itu menyimpan kenangan. Dari tawa sederhana mereka saat awal menikah, hingga tangisan diam-diam saat ia dihina mertuanya. Tangannya gemetar saat memasukkan pakaian ke dalam koper kecil. Air matanya tak henti-hentinya jatuh, membasahi baju-baju yang ia lipat. Di luar kamar, Bu Ratna dan Adrian berbicara pelan, namun masih terdengar jelas. Bagus, nak. Setelah ini, kamu bisa cari pasangan yang sepadan. Perempuan dari keluarga berada, yang bisa membuatmu semakin naik di perusahaan. Iya, Ma, jawab Adrian singkat, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Malam itu, dengan hanya membawa satu koper, Nia berjalan keluar dari rumah megah itu. Tidak ada yang menahannya. Tidak ada yang memeluknya. Yang ada hanya tatapan puas dari mertuanya dan wajah datar dari suaminya sendiri. Di teras, Nia berhenti sejenak. Ia menoleh sekali lagi, berharap ada keajaiban. Namun yang ia lihat hanyalah pintu yang ditutup keras, seolah mengakhiri seluruh kisahnya di rumah itu. Langkahnya terhuyung di jalan gelap, tanpa arah. Hati Nia terasa hancur. Namun di lubuk hatinya yang paling dalam, ada api kecil yang mulai menyala. Ia tahu, ini bukan akhir dari segalanya. Justru mungkin, ini awal dari jalan yang akan membuktikan siapa dirinya sebenarnya. Malam itu menjadi saksi betapa remuknya hati seorang istri. Nia berjalan keluar dari rumah mertuanya dengan hanya membawa satu koper kecil. Tidak ada yang peduli, bahkan tatapan sinis sang ibu mertua masih terasa menancap di punggungnya. Adrian hanya berdiri diam. Wajahnya penuh dengan kesombongan seolah baru saja memenangkan sebuah pertempuran. Di pinggir jalan, Nia duduk sendirian. Hujan turun perlahan, membasahi tubuhnya yang rapuh. Namun dalam benaknya, terngiang kembali semua nasihat almarhum ayahnya. Ingat, nak, jangan pernah memperlihatkan kelemahanmu di depan orang yang merendahkanmu. Diamlah, simpan luka itu, dan balaslah dengan keberhasilan. Kalimat itu menjadi api kecil yang menyalakan kembali semangat hidupnya. Nia sadar, ia tidak boleh larut dalam kesedihan. Ia harus berdiri, membuktikan bahwa dirinya jauh lebih kuat daripada yang mereka kira. Yang tidak diketahui Adrian maupun keluarganya adalah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. Nia sebenarnya adalah pewaris tunggal sebuah perusahaan multinasional bernama Permata Group, perusahaan tempat Adrian kini bekerja. Ayahnya, seorang pengusaha besar yang dikenal rendah hati, mewariskan semua saham dan aset kepada Nia sebelum meninggal. Namun, Nia memilih menyembunyikan jati dirinya. Ia ingin merasakan kehidupan sederhana, menikah dengan lelaki yang mencintainya apa adanya, bukan karena harta. Ironisnya, lelaki itu justru meninggalkannya begitu saja. Malam itu, setelah menenangkan diri, Nia menelepon pengacara keluarga, Pak Arman.
Dengan suara bergetar, ia berkata, "Pak, waktunya sudah tiba. Saya tidak bisa terus diam. Mulai besok, saya ingin kembali mengambil alih posisi saya di Permata Group. Tolong atur semuanya." Pak Arman terkejut, namun memahami kondisi Nia. "Baik, Bu. Semua dokumen dan legalitas sudah siap. Besok pagi, Dewan Direksi bisa segera mengumumkan Anda sebagai pemegang kendali penuh. Tapi, apakah Anda benar-benar siap menghadapi reaksi publik, termasuk suami Anda sendiri?" Nia menutup matanya sejenak, menahan tangis. "Suami? Dia sudah melepaskan aku. Pak, mulai saat ini, tidak ada lagi hubungan antara kami kecuali sebagai atasan dan bawahan. Aku akan berdiri dengan namaku sendiri." Sepeninggal telepon itu, Nia menginap di hotel sederhana. Di kamar itu, ia merenung panjang. Luka hatinya memang dalam, tapi justru dari luka itulah lahir tekad baru. Ia berjanji tidak akan lagi dipandang rendah. Ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Keesokan paginya, berita besar mengguncang kantor Permata Group. Semua karyawan berbisik-bisik, termasuk Adrian. Sebuah pengumuman resmi dipajang di papan pengumuman dan disebar lewat email perusahaan. Mulai hari ini, Nia Permatasari resmi menjabat sebagai Presiden Direktur Permata Group. Adrian hampir menjatuhkan cangkir kopinya saat membaca nama itu. Wajahnya pucat, jantungnya berdegup kencang. "Nia? Istriku? Tidak, ini pasti salah." Namun semakin ia mencari kepastian, semakin jelas bahwa pengumuman itu benar adanya. Nia, wanita yang baru saja ia usir dengan hinaan, ternyata adalah pewaris dan pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Sementara itu, di ruang rapat utama lantai atas, Nia masuk dengan penuh wibawa. Penampilannya berbeda, anggun dengan setelan blazer hitam, aura ketegasan terpancar dari matanya. Semua direksi berdiri memberi hormat, menyambut kembalinya sang pewaris sah. Dalam hatinya, Nia bergumam lirih, "Adrian, Ibu, kalian pikir aku lemah. Tapi mulai sekarang, kalian akan tahu siapa sebenarnya Nia Permatasari." Hari itu adalah salah satu momen yang paling ditunggu oleh seluruh jajaran manajer di perusahaan tempat Adrian bekerja. Sebagai seorang yang baru saja naik jabatan, Adrian merasa dirinya semakin penting. Ia mengenakan jas terbaiknya, menyiapkan pidato kecil dalam hati, dan membayangkan bagaimana dirinya akan semakin dihargai oleh jajaran direksi. Ruang rapat lantai 15 dipenuhi orang-orang penting. Ada kilau lampu kristal dari chandelier besar, aroma kopi premium, serta meja panjang dengan berkas-berkas rapat yang tertata rapi. Adrian duduk di barisan depan, dengan dada membusung penuh percaya diri. "Sebentar lagi, kita akan dipertemukan dengan pemilik perusahaan yang baru saja kembali dari luar negeri," ucap salah seorang direktur senior, sambil menyapu pandangan ke seluruh ruangan. Mata Adrian berbinar. Dalam benaknya, ia membayangkan sosok pria tua kaya raya, atau mungkin pengusaha parubaya yang serius dan dingin. Ia bahkan sempat berpikir, kalau aku bisa mendekat dengan pemilik perusahaan, karierku akan lebih cepat melesat. Pintu besar ruang rapat terbuka. Semua mata tertuju pada sosok yang melangkah masuk dengan anggun. Seorang wanita muda, berbalut setelan kerja berwarna putih elegan, dengan langkah penuh wibawa. Rambutnya tergerai rapi, wajahnya tenang namun tegas. Adrian terperanjat. Tangannya yang tadi menggenggam pena langsung lemas. Rahangnya menegang. Matanya membelalak tak percaya. "Itu mustahil," gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Sosok itu bukan orang lain. Ia adalah Nia Permatasari, istrinya yang baru beberapa minggu lalu diusir dari rumah bersama hinaan dan caci maki keluarganya. Namun kini, wanita yang dulu dianggapnya tidak selevel, berdiri di hadapannya sebagai pewaris tunggal sekaligus pemilik perusahaan tempatnya bekerja. "Selamat pagi." Suara Nia terdengar jernih dan penuh wibawa. Ia menatap semua orang di ruangan itu dengan sorot mata profesional, seolah-olah tidak ada sejarah kelam antara dirinya dan seorang pria yang kini tengah gemetar di kursi depan.
Para manajer dan direktur menyambut dengan tepuk tangan. Semua mata berbinar penuh hormat. Hanya Adrian yang wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipisnya. Mulai hari ini, saya akan memimpin perusahaan ini secara langsung, lanjut Nia. Saya berharap kerjasama dari seluruh jajaran, terutama para manajer yang baru diangkat. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Adrian. Ia menunduk, mencoba menyembunyikan wajahnya, namun Nia tahu persis keberadaannya. Sesekali, tatapan tajam Nia mengarah padanya. Di dalam hatinya, Adrian diliputi rasa campur aduk, malu, takut, sekaligus tidak percaya. Ingatannya melayang kembali pada malam ketika ia, bersama ibunya, dengan angkuh mengusir Nia dari rumah. Kata-kata kasarnya, ejekan ibunya, dan sikap dinginnya semua berputar seperti film yang diputar ulang tanpa henti. Sementara itu, Nia tetap menjaga profesionalitasnya. Ia tidak menunjukkan sedikitpun emosinya di depan umum. Namun jauh di dalam hatinya, ada gejolak perasaan yang sulit dijelaskan. Luka yang ditorehkan oleh orang yang seharusnya melindungi dan mencintainya, kini menjadi sumber kekuatan untuk berdiri tegak di hadapan mereka. Rapat berjalan dengan lancar. Semua manajer memperkenalkan diri satu persatu. Saat giliran Adrian tiba, suaranya terdengar bergetar. Perkenalkan, saya Adrian, manajer baru divisi operasional. Nia menatapnya, kali ini lebih lama daripada sebelumnya. Senyumnya tipis, namun syarat dengan makna. Selamat bergabung, Adrian, ucap Nia tenang. Saya berharap profesionalisme Anda sesuai dengan posisi yang Anda emban. Kata-kata itu terdengar biasa bagi orang lain. Namun bagi Adrian, kalimat itu bagaikan palu godam yang menghantam keras harga dirinya. Setelah rapat selesai, Adrian tidak langsung keluar ruangan. Ia duduk terdiam, wajahnya pucat, jantungnya berdebar kencang. Beberapa rekan sempat menepuk pundaknya sambil bercanda. Wah, bos kita cantik sekali ya. Beruntung kalau bisa dekat. Adrian hanya tersenyum kaku, seolah tubuhnya kehilangan tenaga. Sementara itu, Nia keluar dengan tenang, diiringi asistennya. Ia tidak menoleh sedikitpun ke arah Adrian. Baginya, saat itu adalah awal dari babak baru, bukan hanya dalam hidupnya, tetapi juga dalam menegakkan harga diri yang sempat diinjak-injak. Dan bagi Adrian, itu adalah awal dari mimpi buruk yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Suasana ruang rapat seketika membeku. Semua direktur, manajer, hingga staf yang hadir menatap ke arah Adrian dan kedua mertuanya dengan sorot mata penuh pertanyaan. Bisik-bisik lirih mulai terdengar, menambah sesak udara di ruangan itu. Adrian terpaku di kursinya, wajahnya pucat pasi. Tangan yang biasanya mantap memegang pena kini gemetar hebat. Mulutnya terbuka, tetapi tak ada kata yang sanggup keluar. Pandangannya bergantian menatap Nia yang duduk di kursi pimpinan, lalu beralih pada orang-orang di sekelilingnya yang menunggu reaksi darinya. Mertuanya, terutama sang ibu, tampak lebih tidak bisa menguasai diri. Wanita itu menegakkan dagunya, mencoba menunjukkan wibawa, namun matanya yang liar berkeliling tak mampu menyembunyikan rasa panik. Ini tidak mungkin, gumamnya dengan suara bergetar. Kamu bilang dia hanya wanita biasa, Adrian. Bagaimana mungkin? Dia yang punya perusahaan ini. Nia hanya tersenyum tipis, senyum yang sama sekali tidak mengandung kehangatan. Ada dingin yang menusuk dalam tatapan matanya. Apakah sekarang ibu baru percaya? Tanyanya tenang, tapi suaranya membawa tekanan yang membuat semua orang di ruangan itu menunduk hormat. Saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar. Fakta sudah ada di depan mata. Adrian mencoba berdiri, namun lututnya lemas. Ia berpegangan pada meja, lalu akhirnya bersuara dengan nada memelas. Nia, maafkan aku. Aku tidak tahu kalau kamu. Tidak tahu, potong Nia cepat, tatapannya menusuk seperti pisau. Jadi, kalau kamu tahu aku pemilik perusahaan, kamu tidak akan memperlakukan aku seperti sampah? Kalau kamu tahu siapa aku, apakah kamu akan setia?
Atau tetap mengusirku dari rumah dengan bangga? Kata-kata itu menghantam dada Adrian lebih keras dari palu godam. Tidak ada ruang untuk membela diri. Semua mata tertuju padanya, menunggu bagaimana seorang manajer yang baru naik jabatan itu akan merespons fakta bahwa istrinya adalah pemilik perusahaan. Ayah mertua Nia mencoba menyelamatkan keadaan. Ia berdiri, berdeham, lalu menunduk sedikit. Nia, maksud papa bukan begitu. Kami hanya ingin yang terbaik untuk Adrian. Kamu harus mengerti, setiap orang tua ingin anaknya naik derajat. Kami tidak tahu kamu punya. Nia menepuk meja pelan, cukup untuk membuat semua orang kembali diam. Sudah cukup. Tidak perlu alasan. Semua sudah jelas. Aku tahu apa yang kalian lakukan padaku. Aku tahu bagaimana kalian menghina, mengusir, bahkan mempermalukanku. Dan hari ini, aku biarkan semua orang melihat wajah asli kalian. Bisik-bisik makin ramai. Beberapa karyawan menatap Adrian dengan sorot iba bercampur jijik. Sebagian lain malah tampak puas, seolah kebenaran yang lama mereka tunggu akhirnya terungkap. Adrian menunduk dalam-dalam, keringat dingin bercucuran dari pelipisnya. Ia tahu, tidak hanya harga dirinya yang runtuh di hadapan publik, tapi juga masa depan karirnya yang kini berada di tangan wanita yang baru saja ia campakkan. Nia menutup rapat itu dengan kalimat yang dingin menusuk. Mulai hari ini, semua akan berjalan sesuai aturan baru. Siapapun yang pernah meremehkanku, bersiaplah menanggung akibatnya. Aku bukan lagi Nia yang dulu kalian hina. Aku adalah Nia Permatasari, pemilik tunggal perusahaan ini. Ruangan hening. Wajah-wajah terkejut itu tak lagi bisa menyembunyikan rasa malu dan takut. Dan di tengah keheningan itu, hanya satu hal yang jelas. Pertarungan sebenarnya baru saja dimulai. Suasana ruang rapat besar itu begitu tegang. Lampu kristal yang menggantung di langit-langit berkilauan, namun tidak mampu menghapus hawa dingin yang menusuk dari sorot mata para direksi. Mereka semua duduk rapi. Sebagian masih terkejut dengan kabar yang baru saja diumumkan. Nia berdiri tegak di depan, mengenakan setelan jas berwarna putih gading dengan skarf sutra di lehernya. Elegan, berwibawa, dan jauh berbeda dari sosok sederhana yang pernah dilihat Adrian di rumah mereka. Kini, ia tampil sebagai seorang pemimpin sejati, seorang wanita yang mengendalikan arah perusahaan besar ini. Mulai hari ini, suara Nia tegas, bergema di seluruh ruangan. Adrian Wiratama resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai manajer. Keputusan ini berdasarkan pertimbangan moral dan etika kerja yang tidak sesuai dengan nilai perusahaan. Semua mata tertuju pada Adrian. Wajahnya pucat, napasnya memburu. Ia menoleh ke kiri dan kanan, berharap ada yang membela, namun tak satu pun berani bersuara. Bahkan para direksi yang tadinya memuji kenaikan jabatannya kini menunduk, seolah-olah ingin menjaga jarak. Sayang. Nia, Adrian mencoba bersuara, tapi lidahnya keluh. Kamu tidak bisa melakukan ini padaku. Aku. Cukup, potong Nia, sorot matanya menusuk. Jangan panggil aku dengan panggilan itu di ruangan ini. Kamu bukan lagi suamiku. Kamu hanya karyawan yang sudah melanggar batas. Adrian terdiam. Dadanya bergemuruh. Tak pernah ia bayangkan, wanita yang selama ini dianggapnya lemah dan bisa dipermainkan, justru berdiri di sini, di hadapan semua orang, sebagai pemilik kuasa penuh. Salah satu direksi senior mengangkat tangan, suaranya hati-hati. Bu Nia, apakah keputusan ini final? Mungkin kita bisa memberikan. Final, jawab Nia cepat, matanya menajam. Perusahaan ini tidak akan dipimpin oleh seseorang yang bahkan tidak bisa menghargai keluarganya sendiri. Jika ia bisa mengkhianati orang terdekat, bagaimana ia bisa dipercaya memimpin tim yang lebih besar? Kata-kata itu bagai pedang yang menancap di jantung Adrian. Ia mencoba menahan air mata, tapi rasa malu terlalu besar untuk ditutupi. Semua orang kini melihatnya bukan lagi sebagai manajer sukses, melainkan seorang pria yang gagal menjaga kehormatan dirinya sendiri. Ketika rapat bubar,
Adrian berjalan lunglai keluar ruangan. Beberapa pegawai berbisik-bisik sambil menatapnya dengan tatapan iba bercampur jijik. Ia merasakan tubuhnya gemetar, tangannya dingin. Di luar gedung, ibunya sudah menunggu. Perempuan itu tampak panik. "Adrian, bagaimana? Kau masih jadi manajer, kan? Ayo kita pulang, ibu ingin merayakan." Adrian menatap ibunya dengan tatapan kosong. Bibirnya bergetar, namun tak ada kata yang bisa keluar. Akhirnya ia hanya menggeleng pelan. "Apa maksudmu?" Sang ibu meninggikan suara. "Jangan bercanda, Adrian. Kau kan baru saja diangkat. Tidak mungkin." "Ibu," suara Adrian parau. "Nia, dia pemilik perusahaan ini. Dia yang memecatku. Di depan semua orang." Wajah ibunya langsung berubah. Warna darah seakan menghilang dari pipinya. "Apa kau bilang? Nia, yang kau usir dari rumah, itu?" Adrian mengangguk lemah. Sang ibu merosot, hampir jatuh kalau saja tidak berpegangan pada kursi tunggu di lobi. Malu, marah, kecewa, semua bercampur jadi satu. Sementara itu, dari lantai atas, Nia berdiri di depan jendela kaca besar. Ia menatap ke bawah, melihat sosok Adrian dan mertuanya yang tampak hancur. Ada sedikit perih di hatinya, karena bagaimanapun, itu adalah keluarga yang pernah ia cintai. Tapi ia tahu, inilah harga dari keserakahan mereka. Nia menghela napas panjang. "Ini baru permulaan," gumamnya dalam hati. "Aku akan pastikan mereka merasakan apa arti kehilangan." Sore itu, suasana di rumah mewah yang selama ini ditempati Adrian dan keluarganya terasa tegang. Para asisten rumah tangga saling berbisik, menyadari bahwa ada sesuatu yang berbeda pada kedatangan Nia. Wanita itu berjalan masuk dengan langkah pasti, mengenakan setelan jas elegan berwarna hitam. Wajahnya tegas, tidak lagi lembut seperti menantu yang dulu mereka kenal. Mertua Nia, Bu Ratna, yang biasanya berlagak sebagai nyonya besar, langsung menyambut dengan senyum kecut. Nia, kamu datang juga. Sudah tahu kan Adrian sekarang naik jabatan? Harusnya kamu bangga." Nada suaranya masih merendahkan, seolah melupakan kenyataan pahit yang baru saja terjadi di kantor. Namun Nia tidak membuang waktu. Ia berdiri di tengah ruang tamu yang megah itu, menatap setiap wajah yang hadir. Adrian, Bu Ratna, dan beberapa anggota keluarga lain menunggu dengan wajah cemas. Rumah ini, suara Nia terdengar dingin, menusuk. "Sejak awal adalah atas nama saya. Saya membeli, saya yang membayar, dan saya yang menanggung semua biaya hidup kalian. Tapi apa balasannya? Caci maki, hinaan, dan pengkhianatan." Ruangan langsung hening. Bahkan detik jam dinding pun terasa seperti palu yang mengetuk nurani masing-masing. Adrian mencoba membuka suara. "Nia, jangan begini. Kita bisa bicarakan baik-baik." "Aku..." "Diam, Adrian," potong Nia tajam. "Kau sudah cukup mempermalukan dirimu sendiri di depan seluruh direksi. Sekarang jangan coba-coba membodohiku lagi." Bu Ratna menelan ludah, wajahnya pucat. "Tapi, Nia, bagaimana dengan kami? Kami tidak punya tempat lain." Nia menoleh padanya dengan sorot mata penuh luka sekaligus kekuatan. "Apakah ibu lupa bagaimana memperlakukan saya dulu? Saya dianggap pembawa sial, tidak pantas mendampingi Adrian. Saya diperlakukan seperti orang asing di rumah saya sendiri. Sekarang ibu harus merasakan akibatnya." Air mata mulai menetes di pipi Bu Ratna. Ia mencoba meraih tangan Nia, namun ditarik menjauh dengan dingin. "Saya tidak pernah dendam," lanjut Nia, suaranya bergetar tapi tetap tegas. "Tapi saya juga tidak akan membiarkan orang yang merendahkan saya hidup nyaman dari hasil kerja keras saya." Nia lalu menoleh pada para asisten rumah tangga. "Mulai malam ini, mereka semua harus angkat kaki. Kunci pintu akan diganti, dan segala fasilitas berhenti." Para asisten saling pandang, bingung harus bagaimana. Namun tatapan Nia terlalu kuat untuk dilawan.
Adrian tampak semakin panik. "Nia, kau tidak bisa mengusir ibuku begitu saja. Dia sudah tua." "Sudah tua, tapi masih sanggup menendang saya keluar dulu, bukan?" balas Nia dengan getir. "Sekarang silakan merasakan bagaimana rasanya." Tangis Bu Ratna pecah, sementara Adrian hanya bisa menunduk, wajahnya dipenuhi rasa malu. Tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menerima kenyataan pahit bahwa segalanya bukan milik mereka. Nia melangkah keluar rumah dengan tenang. Dari balik pintu, terdengar suara tangisan dan teriakan, namun ia tidak menoleh sedikit pun. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar merdeka dari belenggu penghinaan. Di dalam mobil, Nia menutup mata sejenak. Luka di hatinya masih ada, tapi kini ia mengerti. Harga dari penghinaan adalah kehilangan segalanya. Dan mertuanya baru saja membayarnya. Hari-hari setelah keputusannya mengusir Adrian dan mertuanya bukanlah hal yang mudah bagi Nia. Luka batin masih terasa, terutama ketika ia mengingat bagaimana dirinya diperlakukan bak orang asing di rumahnya sendiri. Namun, Nia tahu bahwa jatuh terlalu lama hanya akan membuatnya semakin lemah. Ia memilih untuk bangkit, menata hidup, dan membuktikan pada dunia bahwa dirinya bukan wanita yang bisa diremehkan. Di ruang kerjanya yang luas dengan jendela kaca menghadap gedung-gedung pencakar langit, Nia duduk tegak di kursi direksi. Rambutnya yang tergerai rapi dan tatapan matanya yang tajam mencerminkan seorang pemimpin sejati. Rapat demi rapat ia pimpin dengan tegas, tanpa ragu mengambil keputusan besar yang menentukan arah perusahaan. Awalnya, beberapa direksi senior meragukan kemampuannya. Mereka berpikir Nia hanya istri orang yang kebetulan memiliki saham. Namun keraguan itu sirna ketika strategi yang ia terapkan satu persatu membuahkan hasil. Nia berhasil membuka cabang baru di Surabaya, menandatangani kontrak kerjasama dengan investor asing, bahkan meluncurkan program kesejahteraan karyawan yang membuat loyalitas perusahaan meningkat. Di balik semua kesuksesan itu, Nia tetap menyimpan sisi lembutnya. Ia mulai banyak meluangkan waktu untuk kegiatan sosial. Setiap akhir pekan, ia menyamar sederhana, mengunjungi panti asuhan dan rumah singgah untuk memberikan bantuan. Anak-anak yatim tersenyum lebar saat Nia datang. Karena berbeda dengan orang kaya lain yang hanya memberi uang, Nia juga duduk bersama mereka, mendengarkan cerita, bahkan ikut bermain. Suatu sore, setelah memberikan beasiswa pada sekelompok anak dari keluarga kurang mampu, Nia menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. "Dulu aku pun pernah diremehkan, dianggap tidak berharga," katanya dalam hati. "Tapi hari ini aku berdiri di sini, bukan karena aku menuntut balas, melainkan karena aku ingin orang lain tahu bahwa harga diri seorang wanita tak bisa diukur dari cara orang memperlakukannya." Namun, di balik keteguhannya, gosip mulai beredar. Adrian yang kini hidup terpuruk mulai menyebarkan kabar miring tentang Nia. Ia menuduh bahwa Nia sukses karena warisan, bukan karena kerja keras. Beberapa kalangan mulai memperhatikan isu itu, dan media perlahan melirik kehidupan pribadi Nia. Alih-alih gentar, Nia menanggapi semua tuduhan dengan kepala tegak. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan media nasional, ia berbicara blak-blakan. "Saya memang mendapat warisan saham dari keluarga, tapi semua orang di sini tahu, saham saja tidak cukup membuat perusahaan berdiri. Yang membuat kita bisa tumbuh adalah kerja keras, disiplin, dan kepercayaan. Dan itu yang saya buktikan." Wawancara itu viral. Publik mulai melihat Nia bukan hanya sebagai sosok pewaris, melainkan sebagai wanita kuat yang pantang menyerah. Malam itu, di balkon rumahnya, Nia berdiri sendirian. Angin malam berhembus lembut, membawa ketenangan. Ia menatap bintang-bintang di langit, merasa seolah semesta sendiri yang menjadi saksi atas perjalanan hidupnya. Ia tersenyum, bukan senyum kemenangan, melainkan senyum lega. "Aku tidak butuh lagi pengakuan dari mereka yang pernah menghinaku. Aku hanya butuh percaya pada diriku sendiri," ucapnya lirih. Dan sejak saat itu, nama Nia Permatasari bukan hanya dikenal sebagai pemilik perusahaan besar, melainkan sebagai simbol wanita tangguh yang bangkit dari luka dan menjadikan penderitaan sebagai bahan bakar kekuatan.
Adrian dan keluarganya kini benar-benar jatuh miskin. Rumah kontrakan sempit menjadi satu-satunya tempat berlindung. Jauh berbeda dengan rumah mewah yang dulu mereka tinggali dengan penuh kesombongan. Makanan seadanya, pakaian lusuh, dan pandangan sinis tetangga yang dulu pernah mereka hina kini menjadi makanan sehari-hari. Adrian sering terduduk termenung di beranda rumah reot itu. Matanya kosong, tangannya gemetar memegang segelas teh basi. Ingatannya berkelana ke masa lalu. Pada hari ketika Nia masih setia menemaninya meski diperlakukan tak adil oleh keluarganya. Semua kenangan itu kini berubah menjadi penyesalan yang tiada akhir. Ibunya, yang dulu sering meremehkan Nia, kini terbaring sakit-sakitan. Tidak ada yang mau merawatnya dengan tulus. Rumah sakit menolak karena mereka tidak mampu membayar biaya perawatan. Sementara saudara-saudara yang dulu ikut menumpang hidup di rumah Nia, satu persatu pergi menghilang. Keserakahan telah memakan mereka sendiri. Di sisi lain, Nia menjalani kehidupannya dengan penuh wibawa. Ia memimpin rapat-rapat besar perusahaan, menghadiri undangan seminar internasional, bahkan menjadi pembicara dalam forum pemberdayaan perempuan. Setiap kata-kata yang ia ucapkan selalu membekas di hati para pendengarnya. Seorang wanita jangan pernah membiarkan dirinya diremehkan. Jangan biarkan cintamu membutakan harga dirimu. Kita berharga bukan karena siapa suami kita, tapi karena siapa diri kita. Kata-kata itu selalu disambut tepuk tangan meriah. Banyak wanita terinspirasi oleh kisah hidupnya. Mereka yang dulu takut bersuara kini berani berdiri membela dirinya. Suatu sore, Nia pulang ke rumah besar yang kini terasa hangat. Ia duduk di teras sambil menyeruput teh. Senyumnya tenang, matanya menatap jauh ke langit senja yang memerah keemasan. Dalam hati, ia berbisik lembut. Aku sudah membuktikan. Aku bukan wanita lemah. Aku bukan sekadar istri. Aku adalah diriku sendiri. Dan aku akan selalu berdiri. Adrian, dari kejauhan, melihat kehidupan Nia yang gemilang lewat berita televisi di warung tetangga. Hatinya lah yang hancur. Bukan hanya karena kehilangan harta, tetapi karena kehilangan wanita yang seharusnya paling ia hargai. Ia menunduk, air mata jatuh tanpa henti. Sementara itu, Nia tak pernah lagi menoleh ke masa lalu. Ia memilih berjalan ke depan, dengan langkah penuh keyakinan. Bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk menegakkan harga dirinya, menunjukkan bahwa wanita tidak boleh dipandang rendah.